Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Daniel dari Akademi AI. Di video kali ini saya akan coba ngejelasin suatu konsep yang sekarang adopsinya itu sangat besar, khususnya dengan berkembangnya teknologi AI, yaitu vector database. Nah, di video ini saya akan coba ngebahas vector database mulai dari apa sih itu vector database dan juga beberapa teknik yang memungkinkan vector database itu sangat scalable. Contoh misalnya bayangin Google Search Engine itu dia bahkan bisa nge-search, ngelakuin pencarian, itu jutaan bahkan dalam 1 menit gitu, atau bahkan dalam 1 detik. Nah, apa sih, bagaimana metode-metode, apa aja metode-metode yang memungkinkan sehingga hal tersebut terjadi. Nah, oleh karena itu kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, jadi sebelum kita membahas mengenai vector database lebih lanjut, kita coba kenalan dulu ya dengan beberapa istilah atau ya beberapa konsep dasar gitu. Contoh misalnya, mungkin dari kalian ada yang pernah dengar istilah kalau AI is all about the embedding gitu. Artinya apa? Artinya semua terkait produk AI sekarang itu sebenarnya soal embedding atau soal bagaimana nanti kita mengekstraksi sebuah sebuah unstructured data itu menjadi suatu embedding gitu. Di mana embedding ini sebenarnya adalah representasi dari sebuah unstructured data. Misalnya adalah gambar ataupun misalnya teks atau misalnya video gitu. Atau contoh misalnya yang lebih konkret adalah gimana cara kita, misal kita coba ya buka aplikasi Google Lens atau misalnya Google Image Search gitu. Gimana caranya kita bisa ngelakuin search terhadap image yang kita inginkan gitu. Atau mungkin kalau kita coba ngelakuin suatu pencarian produk produk apa yang kita inginkan lewat suatu e-commerce, katakanlah ini Alibaba.com ya. Gimana caranya kita bisa dapetin produk apa yang kita inginkan lewat input gambar yang kita berikan gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan AI is all about embedding, di mana setiap informasi yang kita berikan, baik itu gambar, teks, ataupun audio, nantinya akan dibuat menjadi suatu representasi vektor atau yang kita kenal dengan istilah embedding. Jadi bayangin misalnya setiap gambar yang ada pada galeri ini, pada Google Image Search, itu nanti akan direpresentasikan menjadi sebuah vektor. Atau misalnya setiap produk pada sistem ini itu nanti direpresentasikan menjadi sebuah vektor. Sehingga apabila kita memberikan sebuah query, kita ingin melakukan pencarian gitu kan. Nanti query tersebut nanti akan direpresentasikan lagi ke sebuah vektor atau misalnya namanya embedding. Tujuannya apa? Tujuannya mungkin ini sedikit matematika sederhana ya. Kalau misalnya kita punya dua vektor, kita bisa lakukan operasi semacam untuk mencari kemiripan dari dua vektor tersebut. Misalnya kita punya tadi misalnya gambar produk A dengan gambar produk B, di mana masing-masing produknya kita udah dapetin representasi vektornya. Artinya kita bisa cari tahu apakah dua produk ini merupakan produk yang serupa apa enggak gitu. Nah, biasanya kita punya metrik untuk menyatakan seberapa mirip dua vektor. Itu salah satunya atau mungkin salah ketiganya adalah ya misalnya Euclidean distance, Manhattan distance, dan juga cosine similarity. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, apa itu vektor database? Sebenarnya ya database, tapi memang dia bisa menyimpan informasi terkait vektor gitu. Tujuannya nanti apa? Tujuannya di mana nanti kita bisa ngelakuin pencarian terhadap vektor-vektor yang udah kita simpan di database-nya. Nah, jadi bisa dibayangkan, kalau misalnya kita punya 100.000 vektor, dan kita ingin mencari nih misalnya ada suatu query vektor, artinya kita harus membandingkan dengan 100.000 vektor yang ada pada vektor database-nya kita. Nah, ini kan sebenarnya cukup impraktikal pada kasus nyata karena kita harus membandingkan untuk setiap vektor yang ada gitu. Bayangin kalau misalnya kita punya vektor pada suatu database itu jumlahnya bahkan jutaan atau misalnya miliaran, artinya kita harus membandingkan secara exhaustif untuk satu query vektor ke setiap vektor yang lain pada database-nya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ada suatu teknik yang kita namakan dengan approximate nearest neighbors, di mana intinya adalah kalau pada pendekatan sebelumnya, pada pendekatan naif, di mana kita akan membandingkan, katakan kita punya vektor di sini, artinya kita harus membandingkan ke setiap vektor pada vektor database. Alih-alih kita ngelakuin hal tersebut, ada baiknya kita akan coba cari sebuah kandidat-kandidat vektor yang kira-kira memungkinkan, sehingga apabila misalnya terjadi, misalnya kita punya suatu vektor di sini, kita hanya perlu melakukan pencarian terhadap kandidat-kandidat ini. Sehingga nanti akan sangat meningkatkan efisiensi dalam melakukan pencarian. Walaupun mungkin sebenarnya ada trade-off ya.
Contoh kalau misalnya kita ngelakuin pencarian secara ekshaustif dibandingkan dengan aproksimasi, nanti akan ada yang dikorbankan. Misalnya untuk pendekatan aproksimasi, kita akan melakukan trade-off pada akurasinya, tapi dengan catatan kita mendapatkan performa yang lebih cepat. Nah, ada beberapa metode pencarian ataupun metode indexing pada vektor database yang umum gitu. Nah, di sini saya akan coba jelasin 4 metode pencarian dan juga indexing yang paling umum pada setiap vektor database. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa lebih paham terkait konsepnya dan mungkin nanti bisa memilih metode terbaik dalam aplikasi AI-nya teman-teman gitu. Nah, kita coba lihat dari metode yang pertama ya. Nah, metode yang pertama kita mungkin tadi udah kenalan, namanya adalah naive searching atau mungkin istilahnya di beberapa vektor database itu flat index gitu. Maksudnya apa? Maksudnya ya kurang lebih sama yang seperti saya jelasin tadi ya. Jadi kalau kita punya query vector, dia akan dibandingkan dengan semua vektor pada indeksnya, pada kumpulan vektor database. Jadi bayangin kalau misalnya kita punya 100.000 vektor, berarti akan ada 100.000 pencarian gitu. Yang mana ini akan sangat tidak praktikal, khususnya pada dataset yang besar gitu ya. Karena artinya semakin bertambahnya jumlah vektor pada database, artinya jumlah pencarian juga akan semakin banyak gitu. Jadi kompleksitasnya linear dengan penambahan jumlah vektor pada database. Walaupun kita mungkin akan mendapatkan akurasi terbaik dibandingkan metode yang aproksimasi ya. Lalu ada metode kedua. Nah, ini untuk nge-solve problem dari aproksimasi tadi. Jadi, alih-alih kita ngelakuin pencarian terhadap semua vektor, mending kita cari kandidatnya dulu, mungkin yang terbaik, lalu kita cukup cari dengan vektor-vektor kandidat tadi gitu. Nah, ini ada salah satu teknik ya, namanya inverted file index. Jadi bayangin kita punya suatu query vector, kita pengen melakukan pencarian pada suatu kumpulan vektor seperti ini gitu. Jadi kalau di metode sebelumnya kita akan ngelakuin pencarian untuk setiap vektornya, pada metode ini kita akan ngebentuk pertama dia akan ngebentuk suatu cluster dulu. Suatu cluster. Jadi setiap vektor tadi nanti akan ada proses di mana dia akan ngebentuk cluster. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih algoritma yang digunakan bisa k-means ataupun algoritma clustering sejenisnya. Nah, setelah nanti kita lakukan cluster, artinya kita bisa dapatin centroid dari setiap cluster gitu ya. Centroid dari setiap cluster, sehingga apabila kita pengen ngelakuin pencarian, daripada kita ngelakuin pencarian ke semua vektor, kita akan terlebih dahulu melakukan pencarian ke setiap centroid gitu. Jadi bayangin kalau misalnya kita ngebentuk 4 cluster, artinya kita hanya cukup melakukan 4 pencarian terlebih dahulu gitu. Nah, setelah kita mendapatkan centroid yang terbaik, artinya centroid yang dirasa cukup terdekat dengan query vector, artinya kita bisa melanjutkan pencarian. Kali ini pencarian exhaustif, tapi sekarang scope-nya sudah lebih diperkecil. Jadi daripada semuanya, sekarang kita cukup memperkecil scope menjadi ke centroid ini aja gitu. Sehingga kita bisa coba lakuin perhitungan ya. Misal kita punya total vektor sebanyak 100.000, anggap kita pengen ngebentuk suatu cluster sebanyak 100, artinya ada 100 centroid, di mana untuk setiap per clusternya kita bisa asumsiin berarti 100.000 per 1.000 gitu. Berarti setiap jumlah vektor pada setiap cluster kita bisa asumsikan sebanyak 1.000 buah vektor. Artinya total pencarian kita itu adalah 100. Kenapa? Karena pertama kita tadi harus cari dulu ya untuk setiap centroidnya, untuk tahu kira-kira vektor query tadi itu ada di cluster mana gitu. Dia kurang lebih paling dekat ke cluster mana. Nah, berarti akan ada 100 pencarian. Lalu setelah kita dapat clusternya, kita lakukan pencarian ke vektor-vektor yang ada di dalam clusternya, yaitu sebanyak 1.000. Jadi di sini kita bisa melihat ya, kalau sebenarnya total pencarian itu totalnya adalah 1.100 untuk metode ini. Dibandingkan dengan metode flat ataupun metode naif, kita butuh setidaknya 100.000 gitu. Yang mana ini bisa dilihat ini 100 kali bisa jadi lebih cepat dibandingkan metode naif sebelumnya. Walaupun sebenarnya untuk metode ini itu ada beberapa kelemahan ya. Contoh misalnya, bayangkan kita punya query vector di bagian sini gitu. Karena proses pertamanya adalah dia ngelakuin pencarian dengan centroid. Dimana kalau di sini kita bisa melihat centroid paling dekat itu adalah di warna hijau gitu. Dari gambar kita bisa melihat kalau sebenarnya vektor ini itu sebenarnya paling dekat dengan ini gitu.
Sehingga nanti dia nggak akan ngelakuin pencarian ke vektor yang warna kuning, karena dia bukan ada di centroid yang warna hijau. Nah, inilah kenapa tetap ada trade-off antara akurasi dan juga performance dibandingkan dengan pencarian yang secara ekshaustif. Lalu untuk yang ketiga, ini sedikit lebih kompleks dari yang dua sebelumnya, yaitu adalah metode HNSW gitu, Hierarchical Navigable Small World. Nah, di sini ada dua sub kalimat yang mungkin saya akan coba garis bawahi ya, yaitu terkait hierarchical. Kenapa dikatakan hierarchical? Lalu apa itu navigable small world? Nah, saya akan coba bahas dulu mulai dari navigable small world. Lalu nanti kita akan coba belajar tentang apa itu hierarchical pada HNSW. Dan kita akan coba melihat bagaimana sebenarnya proses HNSW ini bisa mengimprove kecepatan dalam melakukan searching. Jadi, ide pertama dari metode HNSW itu adalah untuk setiap vektor, dia akan ngebentuk suatu small world. Di sini, oleh sebab itu di sini ada kata small world ya. Di mana small world ini sebenarnya adalah dia akan ngebentuk vektor-vektor yang ada di database atau vektor indeksnya itu ke suatu bentuk yang namanya graph. Di mana graph ini adalah suatu struktur data di dunia matematika ya. Nah, mungkin untuk sederhananya saya coba jelasin dulu yang sederhana. Jadi di graph itu, untuk setiap lingkaran, itu kita bisa katakan sebagai suatu nodes, atau mungkin istilahnya vertex. Lalu antar suatu vertex itu bisa saling terhubung, gitu. Dimana untuk sesuatu yang menghubungkan itu kita bisa katakan sebagai edge. Jadi ide dari graph ini, ide dari vektor indeks sebagai graph ini adalah vektor dengan similarity tertinggi harusnya berdekatan pada graph gitu. Jadi edge di sini itu menggambarkan seberapa dekat antar satu vektor. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat di sini, vektor yang ini besar kemungkinan dia akan lebih dekat dengan sini daripada dengan yang ini. Karena dia langsung berdekatan, langsung terhubung dengan suatu edge gitu. Nah, jadi ide inilah yang nanti akan dipakai untuk pencarian di metode navigable small world. Nah, lalu navigable itu apa? Navigable artinya adalah bagaimana kita bisa ngebentuk suatu graph yang dia navigable, artinya untuk suatu node kita bisa akses node tersebut dari node apapun gitu. Contoh misalnya di kasus ini, kita bisa akses node ini dari sini. Caranya kita bisa ngelakuin suatu operasi traversal ya, kurang lebih seperti ini. Lalu bagaimana contoh suatu graph yang dia non-navigable? Nah, contohnya seperti ini. Kita nggak bisa mendapatkan vektor ini, di mana titik asalnya adalah di sini gitu. Karena di sini dia sudah terputus ya. Jadi idenya adalah bagaimana nanti si vektor database itu dia bisa ngebentuk suatu small world yang ataupun suatu graph yang dia itu navigable. Di mana navigable tadi artinya adalah kita bisa akses suatu node itu dari node apapun yang ada di dalam graph. Tapi kita nggak bisa semudah itu ngebikin grafnya. Karena ada beberapa kasus kalau misalnya kita bentuk suatu graf yang dia sifatnya komplit, yang mana ini nanti akan sangat, justru ini menghilangkan esensi dari efisien searching-nya gitu. Nah, contoh bagaimana nanti kita ngelakuin traversal ya pada suatu NSW atau Navigable Small World. Contoh misalnya kita punya suatu graf seperti ini. Bayangin kita udah punya vektor, yang mana vektor itu udah dikonstruk menjadi suatu graf, entah bagaimana caranya. Mungkin saya akan coba skip pembahasan itu di video kali ini. Tapi bisa dibayangin grafnya itu adalah seperti ini gitu. Dimana kita punya suatu query vector seperti ini. Nah, untuk tahapan pencarian, dia akan selalu mulai dari suatu random gitu. Suatu posisi random, katakanlah kita akan coba mulai dari suatu posisi random seperti ini. Ini adalah suatu entry point, di mana dia akan punya beberapa tetangga, contohnya seperti ini, dan juga ini. Dimana tadi kita udah coba bahas ya, ketetanggaan itu artinya sama dengan kemiripan gitu. Artinya kalau dia saling bertetangga, artinya bisa dikatakan vektor ini dengan vektor ini itu punya kemiripan yang cukup dekat gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ya, dia akan coba cek untuk setiap vektor yang mirip dari entry point, kira-kira vektor mana yang dia paling dekat dengan query gitu. Nah, ini bisa pakai metrik yang sebelumnya udah kita bahas. Misalnya,
Euclidean distance, cosine similarity, atau mungkin Manhattan, atau mungkin metric distance atau similarity yang lain gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, kalau sebenarnya vektor ini, node yang ini itu adalah node tetangga entry point yang paling dekat dengan query gitu. Jadi untuk next step-nya kita bisa lanjut melakukan transversal ke sini, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk tahapan ini, sekarang kita punya entry point di sini. Lalu dia akan ngelakuin pengecekan yang sama. Dia akan coba lihat untuk setiap tetangganya, kira-kira mana yang masih belum diakses. Kita bisa lihat tetangga ini tadi udah diakses gitu. Nah, berarti yang sisa itu ini. Karena tetangga ini adalah satu-satu yang belum diakses, berarti mau nggak mau dia akan ngelakuin transversal ke sini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sekarang ini jadi entry point, dan seterusnya dilakukan pencarian seperti itu. Sampai nanti kita akan mendapatkan vektor yang paling dekat dengan query. Nah, tapi ternyata problem dari NSW ini adalah nantinya akan terlalu banyak hops. Inilah alasan kenapa nanti akan ada term hierarchical, yang nanti akan saya coba jelasin lebih lanjut. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dalam pencarian. Nah, mungkin kita bisa bayangin NSW itu kayak kita pergi dari suatu kota ke kota yang lain. Mungkin kita naik bus gitu ya, di mana nanti untuk untuk setiap busnya nanti akan ada pemberhentian gitu. Pemberhentian di mana nanti akan banyak sekali pemberhentian. Nah, inilah yang kita namakan dengan hops. Jadi loncatannya akan terlalu banyak. Nah, daripada kita pergi naik bus yang mana terlalu banyak hop, mungkin kita bisa menghemat hopnya dengan cara kita coba cek apakah mungkin ada rute pesawat gitu misalnya. Oh, ternyata ada rute pesawat. Lalu kita coba misalnya, oh ternyata nggak ada pesawat yang langsung ke kota ini gitu. Tapi mungkin ada pemberhentian di sini. Nah, dari sini kita bisa melihat, oh ternyata ada suatu transportasi lain yang bisa, misalnya naik kereta gitu misalnya. Nah, dari sini kita bisa melihat, oh ternyata dari lokasi ini ke lokasi ini kita bisa naik bus. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau hop-nya itu sekarang hanya ada 4 gitu, dibandingkan kalau misalnya kita ngelakuin metode yang NSW. Nah, sebelum kita bahas mengenai HNSW, Hierarchical Navigable Small World, mungkin kita akan coba kenalan dulu dengan suatu struktur data yang sebenarnya masih sejalan dengan konsep yang ataupun ilustrasi yang saya jelaskan sebelumnya ya, mengenai hal ini. Nah, kita akan coba kenalan dengan suatu struktur data yang kita kenal dengan istilah skip list. Skip list. Jadi, kalian bisa bayangin skip list ini ibaratkan suatu link list. Link list itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Di mana, tapi perbedaannya adalah untuk skip list, nanti akan ada konsep namanya layer. Akan ada layer, ataupun mungkin ada konsep namanya skip connection gitu, di mana dia bisa loncat dari satu node ke node yang lain gitu ya. Nah, kita bisa ngelihat di sini ada layer yang paling awal, kita bisa katakan ini sebagai layer 2. Layer 2, lalu ini adalah layer 1. Lalu di sini adalah layer 0 gitu. Bagaimana ngelakuin pencarian pada skip list gitu. Contoh misalnya kita pengen ngelakuin pencarian ke node yang 50, nilainya adalah node dengan value 50. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin pencarian, ini ibaratkan dengan metode NSW, Navigable Small World, kita akan ngelakuin traversal satu per satu. Kurang lebih seperti ini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Nah, itu kan kita bisa ngeliat ada 5 buah hop gitu ya. Ada 5 buah loncatan. Tapi bagaimana apabila kita membuat suatu skip list dengan konsep yang tadi? Jadi bayangin ada suatu perjalanan yang dia bisa ditempuh pakai pesawat gitu. Lalu ada yang dia bisa pakai kereta, lalu ada yang dia pakai bus aja gitu misalnya. Nah, kita bisa cek ya. Untuk layer ke-1, kita bisa ngelihat kalau misalnya kita mulai dari sini, hop selanjutnya adalah 65 gitu. Nah, karena 65 sendiri itu lebih dari 50, di mana skip list kita ini sifatnya unidireksional, artinya dia nggak bisa balik, dia nggak bisa mutar gitu ya. Artinya kita nggak bisa pakai layer 2 gitu. Kita bisa coba masuk ke layer 1, di mana kalau misalnya kita lihat layer 1, hop selanjutnya adalah 36. Nah, mungkin dia akan ngecek lagi gitu. Hop selanjutnya adalah 65, karena kita tahu 65 itu lebih dari 50, dan dia unidireksional, artinya kita nggak perlu lanjut ke 65.
Nah, dari sini kita bisa ngelihat ya, setelah dia selesai di layer 1, dia akan lanjut ke layer 0. Di mana layer 0, dia dia nggak harus mulai dari node 1, tapi dia akan mulai dari node yang 36. Nah, dari node 36, dia akan ngecek, oh ternyata selanjutnya adalah 45, dan selanjutnya adalah 50. Jadi di sini kita bisa ngelihat ya, kalau jumlah hopnya adalah sebanyak 3 buah dibandingkan dengan kalau kita ngelakuin naive traversal ataupun metode NSW, Navigable Small World, itu ada sebanyak 5 buah gitu. Nah, mungkin di sini belum kelihatan karena memang jumlah vektornya kecil. Tapi kalau misalnya di suatu vektor database yang dia jumlahnya million atau jutaan, nah itu mungkin nanti akan kerasa gitu ya. Lalu bagaimana penerapannya pada NSW yang sebelumnya gitu, pada suatu graph. Jadi bayangin kalau misalnya kita bisa ngebentuk suatu graph yang dia punya layer, punya lapisan layer hierarchical, di mana nanti cara untuk graph constructing-nya mungkin nggak akan saya bahas ya. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri gimana caranya dia ngebentuk suatu graph gitu. Tapi intinya adalah untuk setiap layer nanti akan ada suatu metode probabilistik di sini, di mana dia akan melihat mana-mana aja node-node ataupun subgraph yang dia bisa diletakkan pada setiap layernya gitu. Nah, kita akan coba ya ngelihat bagaimana metode HNSW diterapin gitu. Nah, contoh misalnya kita punya suatu query vector di sini, query vector. Nah, kita akan coba mulai dari layer yang paling atas, karena untuk proses pencarian itu selalu dimulai dari random point, katakanlah kita akan mulai dari suatu random point yaitu A. Gitu. Nah, sama seperti dengan metode NSW sebelumnya, kita akan lihat dulu vektor-vektor terdekat dari si random point ini, si entry point. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, kalau si vektor C, ini adalah vektor yang paling dekat ke query. Artinya kita bisa ngelakuin traversal dari A ke C, karena vektor B ini udah dicek, artinya udah nggak ada lagi vektor yang bisa dilakukan pencarian di layer 2. Nah, di sini kita bisa lanjut ke layer berikutnya, yaitu layer 1. Di layer 1, tapi di layer 1 kita nggak akan ngelakuin mulai dari random entry point, kita akan coba mulai dari C, karena kita tahu C itu adalah vektor terdekat pada layer sebelumnya gitu. Dari vektor C, kita akan lakuin lagi ya pengecekan, kira-kira vektor mana sih yang paling dekat dengan query gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau sebenarnya vektor yang paling dekat adalah vektor F. Nah, karena di vektor F udah nggak ada lagi vektor yang bisa dilakukan pencarian, artinya kita akan lanjut ke layer berikutnya, yaitu layer 0. Kita akan lanjut ke layer 0. Nah, kita bisa lihat di layer 0, kita akan lakukan pencarian lagi. Ternyata nggak ada lagi yang paling dekat. Artinya kita bisa tahu kalau vektor F ini adalah vektor yang paling dekat dengan query. Jadi kita bisa melihat dari tadi ya, kita ada berapa banyak hop. Berarti kita tadi 1 ke C, dari C kita dapat ke F, dan lalu dari F nggak ada lagi ya, berarti hanya sebatas 2 buah. Lalu kita bisa bandingkan kalau misalnya kita pakai metode NSW gitu, yang dia nggak hierarkikal. Kita bisa coba pakai yang mulai dari layer 0 ya. Karena layer 0 ini pasti dia akan mengandung semua vektor pada vektor database. Kita akan coba mulai dari 0, lalu kita coba mulai dari entry point yang sama yaitu vektor A. Di sini, kita bisa ngelihat dia akan coba, misalnya dia akan ke sini, dia akan ke sini, ke sini, ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Nah, ini kita bisa ngelihat setidaknya dia ada 5 atau bahkan lebih gitu, lebih hop. Nah, itu jumlah yang cukup signifikan ya, sekitar mungkin setengahnya kalau misal kita menerapkan metode HNSW. Nah, mungkin jadi sekian ya untuk metode HNSW. Nah, di selanjutnya saya juga akan coba kenalin dengan suatu teknik yang mungkin teman-teman sedikit familiar dengan salah satu konsep ini, yaitu namanya locality sensitive hashing gitu. Nah, di sini ada konsep hashing. Mungkin kalau teman-teman udah pernah belajar terkait topik bagaimana caranya sebenarnya hash map diimplementasi. Jadi kalau misalnya kita pengen buat hash map, sebenarnya gimana sih proses kerja hash map di baliknya? Jadi sebenarnya kita akan coba, jadi ada sebuah hash function, di mana untuk setiap key-nya itu nanti akan dilakukan hash untuk mendapatkan suatu index bucket, lalu nanti value-nya itu atau nilai dari key itu akan dimasukkan ke suatu bucket ini gitu. Contoh misalnya kita punya suatu string namanya Academy AI, di mana hash function-nya ini katakanlah sesederhana
total vokal plus konsonan lalu di mod dengan 5 gitu misalnya ya. Nah, setelah dilakukan perhitungan hash function terhadap ini, kita bisa dapat oh ternyata dia di indeks 1 yaitu berarti kita masukin value dari key ini, key Academy AI itu di indeks 1. Nah, kita coba lakuin lagi, misalnya masukin key yang lain yaitu AI Academy. Nah, di sini kita bisa ngelihat ya, karena ini sebenarnya adalah karena ini sebenarnya katanya kurang lebih hampir sama, ini hanya dibalik ya. Jadi total vokal dan konsonan di mod dengan 5 ini pasti akan mempunyai nilai yang sama gitu. Nah, artinya nilai dari AI Academy di sini itu akan dimasukkan ke bucket yang sama dengan nilai dari Academy AI gitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan collision. Jadi intinya adalah kalau kita pengen ngebentuk suatu hash map, tujuannya adalah bagaimana kita ngerancang suatu hash function yang dia bisa meminimalkan collision gitu. Meminimalkan collision. Kita justru tujuannya adalah kita nggak pengen suatu key itu dia bisa bisa berdempetan gitu, bisa berdempetan di satu bucket. Alasannya apa? Alasannya supaya mempercepat proses efisiensi dalam pencarian. Seperti yang teman-teman tahu, untuk hashmap sendiri itu kan dia proses pencariannya konstan ya, O1 gitu misalnya. Nah, kalau misalnya terjadi collision, artinya dia harus mencari lagi kan untuk link list yang di sini gitu misalnya. Nah, inilah kenapa pada implementasi hashmap, sebisa mungkin kita akan mendesain sebuah hash function yang dia meminimalkan collision. Dimana kalau terjadi collision, artinya kita bisa melihat sebenarnya ada struktur yang mirip gitu antara key-nya gitu. Nah, tapi berbeda dengan locality sensitive hashing. Nah, kalau di hashing pada hashmap, kita justru pengen menghindari collision. Pada locality sensitive hashing, justru kita ingin membuat collision gitu. Kenapa? Karena artinya kalau kita tahu ada komponen, ada vektor yang dia terletak pada suatu bucket yang sama, artinya kita bisa tahu kalau sebenarnya vektor-vektor itu serupa gitu. Karena kita tahu vektor-vektor tadi mirip, artinya kita bisa ngelakuin pencarian hanya pada kandidat bucket ini aja gitu ya. Jadi kita nggak perlu mencari ke semua vektor, jadi justru kita hanya melakukan pencarian pada bucket ini aja. Dengan catatan, hashing functionnya itu ataupun hashing mekanismenya itu nggak boleh, bukan berarti kita harus bikin collision sebanyak-banyaknya. Karena kalau misalnya collision-nya sebanyak-banyaknya, katakanlah semua vektor jatuh ke satu bucket yang sama, artinya ini mau nggak mau balik lagi ke metode naif gitu kan. Karena kalau misalnya semuanya jatuh ke bucket yang sama, dan dia ngelakuin pencarian di satu bucket, artinya ya dia sama lagi dengan naif gitu. Jadi kita harus ngerancang suatu hashing, idenya adalah gimana nanti si locality sensitive hashing, dia akan ngerancang suatu hashing function terhadap suatu vektor, sehingga sebisa mungkin nanti vektor-vektor yang mirip itu akan jatuh ke suatu bucket yang sama gitu. Sehingga nanti kalau kita ngelakuin pencarian, kita nggak perlu ngelakuin pencarian ke semua vektor, tapi kita bisa ngelakuin pencarian ke sebuah bucketnya aja gitu. Karena kita tahu tadi bucket itu menggambarkan kalau vektor-vektor di dalamnya itu berarti mirip. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa coba baca sendiri ya, ataupun bisa coba explore sendiri terkait bagaimana nanti metode hashing pada prinsip ataupun pada teknik locality sensitive hashing ini. Nah, jadi mungkin sekian untuk penjelasan saya pada video kali ini. Jadi kesimpulan dari saya sekaligus summary, kita udah ngelihat tadi beberapa teknik searching ya terkait vektor. Alasan dari kita ngelihat beberapa teknik ini adalah karena untuk searching itu nggak bisa hanya sebatas naif search saja gitu. Jadi kalau misalnya ada jutaan atau miliaran, kita nggak mungkin ngelakuin pencarian exhaustive, kita akan ngecek satu persatu. Jadi idenya adalah kita akan coba ngelakuin aproksimasi, di mana kita akan coba pilih beberapa kandidat terbaik, lalu kita hanya cukup ngelakuin pencarian, pengecekan ke kandidat-kandidat tadi. Nah, kita udah ngelihat tadi mulai dari metode pertama itu adalah flat index, di mana ini metode naif, lalu kita udah ngelihat metode inverted index, di mana dia akan coba pecah menjadi sebuah cluster, di mana kita hanya cukup mencari pada cluster yang paling mirip, lalu kita udah kenalan dengan metode HNSW, di mana idenya adalah vektor itu akan direpresentasikan layaknya sebuah graph, di mana idenya adalah
vektor dengan similaritas tertinggi itu harusnya berdekatan pada graf. Lalu kita akan coba melakukan navigasi untuk pencarian, di mana nanti untuk mempermudah navigasi kita akan coba bentuk beberapa layer tujuannya untuk memudahkan gitu. Lalu kita juga udah belajar locality sensitive hashing, di mana nanti vektor-vektor yang mirip akan dilakukan ketika dilakukan hashing, dia akan jatuh ke sebuah bucket yang kurang lebih sama. Sehingga kita tahu, oh ternyata vektor-vektor pada bucket tersebut adalah vektor yang mirip, lalu kita bisa melakukan pencarian hanya pada bucket tersebut. Jadi mungkin sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.